dengan tangan diimpus, Irjen Marzuki tetap memimpin berkoordinasi dengan pemerintah pusat, menembus wilayah terisolir, dan mengkoordinasikan langsung evakuasi serta distribusi bantuan. Kan saya nggak punya kekuatan kalau tidak ada anggota saya nih. Jadi anggota saya tidak boleh lihat saya lemes, tidak boleh lihat komandannya itu terkapar lah. Sesiap-siap jaga kita, kan namanya banjir itu nggak tahu kita datangnya kapan. Nah itulah ketakutan kita. Tapi ketakutan itu dengan semangat bisa hilang. Marah-marah aja melihat medsos. Makanya saya bilang jangan begitu. Kami datangi setiap ada laporan. Makanya saya minta titik koordinatnya mana, kami datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program wawancara eksklusif Saksi Kata di Serambi Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Kapolda Aceh, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasyah. Ini terkait dengan pengalaman beliau dalam penanggulangan bencana siklon Senyar yang memicu banjir dan tanah longsor di 18 kabupaten kota di Aceh sejak akhir November 2025 lalu. Dalam catatan kami, Kapolda Aceh menjadi pejabat tinggi Aceh pertama yang menerobos wilayah Aceh Tamiang pada tanggal 1 Desember 2025. Sepulang dari sana, Irjen Marzuki terus bekerja tanpa henti, berkunjung, memantau, dan mengkoordinasikan seluruh jajaran Polri di Aceh. Beliau mengerahkan segenap kemampuan untuk menolong masyarakat korban banjir dan longsor. Pada hari Minggu kemarin, bahkan yang mestinya hari libur ya Pak, dan dalam kondisi kesehatan terbatas dengan tangan diimpus, Irjen Marzuki tetap memimpin berkoordinasi dengan pemerintah pusat, menembus kemudian juga tentang bagaimana proses menembus wilayah terisolir dan mengkoordinasikan langsung evakuasi serta distribusi bantuan. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita berbincang dengan Bapak Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Alibasyah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di studio kami ini, luar biasa. Mungkin ini bisa cerita sedikit, Pak. Kemarin tuh sempat kami lihat Bapak diimpus juga itu, kira-kira karena terlalu capek gimana, Pak? Jadi begini Mas Jainal, terima kasih ini kami diundang. Kemarin itu kan Bapak Presiden datang, pada pukul 19 akan mengadakan rapat terbatas. Jadi kita membahas kesiapan kita selama ini untuk dibawa ke Bapak Presiden. Jadi kita rapat bersama menteri-menteri terkait, sehingga saat itu kan kondisi memang tidak fit, nah kita harus ikut acara dan kita terpaksa menggunakan semua kekuatan untuk kesehatan kita. Jadi diinpuslah saat itu untuk menambah tenaga. Iya. Ya, cuman ini dari suaranya juga pasti kayaknya masih kelelahan, Pak ya? Kalau lelah ya pasti. Tapi kan ini bisa seger lagi kalau melihat orang itu semangat lagi. Gitu. Ya. Kira-kira apa yang mendorong Bapak ini untuk tetap aktif di lapangan ini? Meski dalam kondisi kesehatan yang agak terbatas ini ya. Begini, kita kan punya tanggung jawab menjaga staf kami tetap semangat. Kan saya nggak punya kekuatan kalau tidak ada anggota saya nih. Jadi anggota saya tidak boleh lihat saya lemes, tidak boleh lihat komandannya itu terkapar lah. Jadi kita walaupun di depan dia kita harus siap siaga, di belakang dia kita sebenarnya tidak kuat. Nah, tapi tidak boleh menunjukkan itu. Jadi segala upaya lah kita harus semangat karena anggota lebih capek lagi dari saya. Lebih capek lagi dia. Iya, di lapangan itu ya. Tapi iyalah, tapi komandan juga harus mikir kan. Kemudian lagi turun ke lapangan kami lihat. Tapi mungkin bisa diceritakan Pak secara singkat waktu pertama sekali terjadinya bencana ini ya, mendapatkan laporan apa yang Bapak lakukan? Sebenarnya saya itu orang yang paling sedih saat itu. Karena sebenarnya saya kan ini lagi rapat. Kapolres semua, terus Karoop, saya rapat di Jakarta.
Pada hari Minggu berangkat kita rapat. Kami selesai rapatnya harusnya Kamis. Gitu. Hari datangnya, Hari Kamis tanggal 28 pulangnya mestinya. harusnya. Kamis 27. Iya, iya, 27. Nah, pada tanggal 26 itu kami nggak tahu situasi memang di Jakarta itu. Pak, hari Rabu ya? Iya, Hari Rabu Jakarta. Alhamdulillah saya waktu itu pulang mengikuti Menko, pakai pesawatnya dinas, pulang bersama Menko Polkam. Di atas itu kok gelap Aceh ini, gelap pas mendarat dalam keadaan hujan. Saya tanya kapan hujannya, sejak Senin Pak hujan. Nah ini sekarang Rabu pagi. Nah baru saya tahu bahwa terjadi banjir mulai naik Rabu jam 2 malam tuh. Di beberapa daerah naik. Saya ikuti perkembangan pas hari Rabu siang sampai dengan malam itu terjadi air bandang di mana-mana. Kita monitor 18 kabupaten. Saya telepon Kapolres, kan masih rapat di Jakarta. Akhirnya saya telepon Wakapolres, habis semua, internet nggak bisa. Dan saya tunggu sampai Kamis, itu Rabu tanggal 26. Tunggu Kamis, tidak ada berita apapun dari Polres. Saya perintahkan seluruh Kapolres yang ada di Jakarta pulang. Pulanglah mereka dengan berbagai cara pulang. Saya monitor para Kapolres. Kamis sore beberapa Kapolres, Wakapolres ya laporan, Pak kami begini sudah membantu masyarakat, bantu masyarakat. Sejak pagi Rabu kami sudah bantu masyarakat. Jadi dapatlah kira-kira 14 kabupaten kota melaporkan. Saya tunggu malam Jumat 4 yang tidak laporan. Itu Aceh Utara, Aceh Timur, terus Langsa sama Tamiang tidak ada laporan. Nah, karena tidak ada laporan, saya stres. Kemana saya harus komunikasi? Kapolresnya dapat dikomunikasi, tapi tidak ada di tempat. Pulang, Iya, Kapolres masih di Jakarta. Nah, Iya. Kamis malam melaporkan sudah ada di Banda Aceh dan Medan. Kalau dari Tamiang kan harus dari Medan. Iya. Saya katakan, yang dari atas segera jalan darat tembus Besitang. Nah mereka pulang lewat tol nggak tembus. Saya perintahkan jalan biasa, jalan Besitang juga nggak tembus. Itu hari Kamis. Hari Jumat pagi. Udah Jumat ya. Kan Kamis Jumat malam pagi. tuh Iya, jalan. Jumat pagi. Nah saya Jumat malam itu, Kamis malam itu udah siap jalan. Jalan karena di situasi sekitar Banda Aceh sampai dengan Biren ini aman termasuk. Iya. Amannya apa? Jalannya. Iya. Kalaupun jembatan putus di Pidi Jaya, tapi kan masih ada jalan alternatif. Iya, masuk kampung Nah, ya. gitu. Kenapa saya katakan saya harus ke tempat 4 itu? Karena 14 laporan, artinya pimpinannya tidak lumpuh. Polres tidak lumpuh, Bupati tidak lumpuh, Kodim tidak lumpuh, Batalion sebagian tidak lumpuh, karena bisa melayani masyarakat. Iya. Sehingga mereka menolong masyarakat. Saya terobos di Kutablang atau antara Biren sama Aceh Utara itu kan putus jembatan. Tablang ya. Kutablang di daerah apa namanya itu. Nah di situ kan saya kirimin kapal tuh. Saya kan bawa kapal perahu. Bawa perahu, bawa staf 850 itu. Saya bagi 20 orang. semua, saya bagi rata sampai ke Aceh Tengah. Itu dari Polda. Kamis itu kita apel tuh, bagikan perahu-perahu dan anggota. Taruh perahu di situ, kita nyebrang. Nah, masyarakat nyebrang karena bisa diseberangi, dan di belakangnya ada mobil lagi kan bisa. Begitulah sampai ke Biren selamat kita karena pemerintahnya hidup. Aceh Lok Semawe hidup semuanya. Sampai Langsa hidup semua pemerintahannya. Dan mulai hidup lagi internetnya. Saya kan bawa Starlink juga. Saya bagi-bagi di masyarakat di situ. Digunakan oleh polisi dan masyarakat setempat. Jadi semua dapat informasi. Begitu sampai Langsa, ternyata kita tidak bisa ke Tamiang. Airnya tuh terakhir masih satu dada. Dari Medan pun masih sedada. Nah, bahkan saya sampai ke Langsa, Kapolres belum ada. Karena kan dari Medan. Nggak bisa tembus ya. Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara itu Kapolresnya nggak bisa. Karena nggak bisa pulang. Karena mereka saya suruh di Medan. Nah, akhirnya mereka tembus hari Senin itu pada tembus semua.
Hari Senin baru tembusnya. Pak Senin sore. Kapolda Senin sore. enggak, Pak Kapolda kalau dari Langsa ke Tamiang akhirnya tembusnya kapan? Tembus jam 2 siang. Hari Tanggal 1 itu, hari Senin. Senin ya. Ya. Karena Senin pagi air masih sepinggang. Nah, begitu saya bilang kita tidak boleh menunggu, tunggu yang terdekat saja. Nah, merapatlah istilahnya ya, merapat. Yang dari Medan tembus Kapolresnya enggak ya? Ada yang berenang, naik perahu, naik trail, akhirnya sampai tanpa pakaian, basah semua. Tidak bawa apa-apa. Jumpa ya dengan Kapolresnya ada? Di Polres. Di Polres. Dia sampai, saya pun sampai. Gitu. Dia tidak punya baju, menempel aja tuh baju. Karena apa? Rumahnya kan tenggelam. Tenggelam juga. Polres tenggelam. Namanya waktu saya jalan dari masuk ke Mayat Pahit ya. Iya, Mayat Pahit. Polsek Mayat Pahit itu udah tanggal 6. Polseknya tergenang, jalan masih ada selutut. Kan jalan lebih tinggi ya. Iya. Kita coba gini, kalau nanti kita mogok, udahlah kita jalan kaki. Ternyata kita tabrak, dapatlah air itu. Bisa masuk kurang lebih 1 jam sampailah ke Polres. Dari Mayat Pahit itu ya? Ya, dapat 1 jam itu kan nggak bisa. Mobil kan kecepatan 10-20, 10-20. Karena harus ada mobil digeser, ada mobil. Orang, ada motor di tengah-tengah. Nah, sampai ke Polres, seluruh jalan raya itu penuh dengan mobil tuh. Kita analisa kenapa lah tadinya ada mobil banyak. Iya, macam terparkir di jalan gitu ya. Nah, di pom bensin saya lihat itu mobil rapi-rapi semua. Penuh pom bensin karena rupanya di ketinggian pom bensin itu. Nah, jalan Jadi itu dia ngungsi ke sana, mobil diungsikan ya. 4 pom bensin saya lihat semua mobil baris. Iya. Artinya mereka menganggap tempat tinggi adalah pom bensin. Baris di jalan raya, baris. Karena kan jalan itu tinggi daripada lokasi. Iya. Nah, di Polres itu juga gitu, nggak ada satupun mobil di halaman. Di jalan semua. Bawa ke jalan. Nah, ternyata airnya lebih 3 meter, 4 meter ya mobilnya. Tenggelam mobil itu di jalan itu, Pak. Di jalan. Nah, itulah analisa kita. Ini tenggelam karena Polres juga tenggelam. Kenapa baris rapi? Ternyata mereka tenggelam. Nah, orangnya mana? Ada yang sudah naik kapal perahu, ada sudah berenang macam-macam lah ya. Nah, sampai saya ke Polres, saya cek anggota cuma 5 orang. Saya lihat batalion 111 udah tenggelam. Kan dekat antara Mayat Pahit juga. Itu. Saya cari di mana Pak Bupati CS. Rupanya kumpul lah di satu tempat. Kita ke sana, Bupati ditemani 3 orang stafnya. Saya ditemani 3 orang Polres itu. Kodim 2 orang. Memang nggak bisa mencari. Stafnya kan nggak bisa dicari karena semua banjir kan di atas ya. Nah, sampai hari ini pun anggota saya belum terkumpul 85 orang ya. Laporan tadi malam kita update terus dari 569 di Polres Aceh Tamiang itu baru melaporkan diri kurang lebih 85 yang belum melaporkan diri 85 tadi orang. malam. Kami nggak tahu hilang atau meninggal gitu. Tapi ya tapi yang kalau sekarang nggak ada yang meninggal ya anggota Polres yang ditemukan. Yang sekarang yang ini 85 kami belum tahu. Belum tahu posisinya. ya. Nah, Kodim juga begitu. Kalau Kodim sudah dapat laporan 3 persitnya hanyut, hilang, meninggal. Kalau ke kami anaknya aja 1 meninggal. 11 tahun atau 12 tahun itu. Tapi kalau anggota nggak ada laporan ya. Cuma yang 85 belum ada kabarnya. Tapi untuk mudah-mudahan selamat. Bayangkarinya sudah terdaftar semua selamat. Nah, ini tinggal polisinya. Nah, kan kita bisa jadi sedang bantu masyarakat di pedalaman gitu ya. Makanya kita bisa bantu melapor, di kampungnya. Terus tidak ada. Kan ini Tamiang masih sebagian banjir. Iya. Bukan banjir, belum bersih lah airnya. Airnya ya masih tergenang. Mungkin dia rumahnya belum bisa dibersihkan, belum bisa jalan, dan tidak ada baju. Tidak ada baju mereka untuk dinas. Baju preman pun, baju biasa pun mungkin basah semua. Nah, makanya kemarin kita kasih baju 600 pasang, kita bagi, sudah ada pakai semua. Baju polisi tapi tidak ada nama, tidak ada pangkat, baju umum lah. Nah, jadi nggak apa-apa pakai aja dulu, yang penting masyarakat pelayanan. Nah, makanya kami coba bersihkan kantor, ini sudah 70%. Kantor harus bersih,
layani masyarakat. Kan mungkin dia melapor kehilangan ya, kan harus kita laporkan untuk dia bikin baru. Nah, makanya komputer udah kita siapkan semua untuk bekerja. Kita tunggu waktu. Listrik kan sudah hidup sekarang. Sudah ya? Sudah. Itu dari PLN atau pakai genset? Kemarin genset, sekarang PLN sudah Tamiang 50% lah ya. 50% Tamiang. Kalau Banda Aceh hari ini 100%. Ya, hari ini insya Allah ya. Kita rapat kemarin sama GM, PLN sudah. Gitu. Jadi di antara yang dikunjungi itu Pak, itu kan ke Tamiang, terus kan ada di wilayah tengah juga ya mungkin. Itu di mana yang paling parah lah menurut Pak Kapolda? Begini, sebenarnya yang parah itu kan Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Timur, Tamiang. Nah, ini parah-parah semua. Untuk daerah atas, memang parahnya kan pinggiran, bukan ibu kota kabupaten. Iya. Contoh Aceh Timur, ibu kota kabupaten kan aman. Terus Aceh Langsa aman ibu kotanya, karena pemerintahnya masih bisa membantu. Tapi kalau Tamiang kan lumpuh semua. Semua ya. Mobil tidak ada yang bisa digerakkan. Genset tidak ada yang bisa digerakkan. Terus manusianya udah terpecah belah dan tidak tahu di mana. Sehingga kita harus bantu kendaraan, ambil satu-satu dari pores-pores yang masih bisa hidup, yang tidak kena banjir, kita ambil satu-satu mobilnya. Kita operasional di Tamiang hari pertama itu. Kan kita nggak punya bensin, nggak punya solar. Nah, kita bawa drum dari Aceh Utara ke depot beli, kita bawa standby kan di situ. Yang punya genset kita kasih untuk hidup sementara. Kami juga harus hidupkan genset. Saya kan sewa forklift, sewa doser dari Medan itu ya, untuk membersihkan jalan-jalan. Nah, itu kan butuh bahan bakar. Itu kami adakan dari Aceh Utara atau Lok Semawe tepatnya, dari depot beli pakai drum. Waktu itu saya stok 3 ton lah. Nah, itu kalau nggak ada itu kan nggak, komunikasi lalu lintas kan putus ya. Kita harus geser mobil satu-satu. Karena yang bisa diandalkan hari ini kan cuma TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Nah, sementara masyarakat kan relawan-relawan waktu itu kan belum ada. Jadi ada yang bilang apa namanya, Tamiang pada hari itu macam tsunami ya. Seperti Begini, itu ya. Saya kan bisa katakan itu karena saat itu kan tsunami pertama terjadi, saya hari kedua sudah di Banda Aceh. Saya lihatlah di kampung saya itu di Lampase itu seperti ini. Berarti tidak jauh beda dengan ada di Tamiang ya. Karena saya merasakan ya, tidak jauh, kota mati. Bagaimana masyarakat ada di depan rumah nggak ada makanan, ada di depan rumah nggak ada minuman. Akhirnya mereka kan menunggu bantuan. Sementara yang didaratkan lewat heli kan tidak sebanyak yang diharapkan. Tapi untuk sementara bisa. Tapi kan ini masyarakat takut ya, berebut. Siapa dapat banyak simpan. Ya kan nggak akan cukup seperti itu. Iya, mestinya disalurkan dulu, bisa semua ya. Ini kan karena pemerintahannya mati, kan tidak bisa diatur. Di mana mau ditaruh pun nggak bisa. Akhirnya mereka kumpul di titik-titik tertentu. Kita drop di titik-titik tertentu dengan cara melempar lah ya. Ada yang normal kenanya, ada yang tidak normal jatuhnya. Nah, makanya kita juga cari solusi. Kita bungkus plastik sampah lagi, kita wrapping, kita lempar. Alhamdulillah tidak pecah. Itu plastik besar ya ukuran. Yang ukuran 1 ton. Istilahnya 100 kilo ya. 100 kilo, bukan 100 kilo. 1 meter kubik. 1 meter kubik. Sampah besar sampah ya. itu kan besar itu yang 1 meter kubik itu. Itu kita double 2, kasih wrapping, lemparin. Nah, alhamdulillah memang banyak di air. Di atas air ya. Di atas air kita lemparnya. Tapi itu resiko sebenarnya juga Pak ya. Kalau helikopter ya. Ya semuanya memang ada resikonya. Tapi kalau nggak meninggal orangnya kalau nggak dibantu gitu ya. Ya serba salah lah. Jadi inilah namanya pengambilan keputusan. Itu sangat penting. Di Polri kan sering diajarkan cara mengambil keputusan. Karena kita diam aja itu adalah keputusan. Daripada keputusan kita diam kan lebih baik berbuat. Udahlah salah nanti kita pikirkan. Yang penting kita terjang dulu, bisa memberikan bantuan dulu gitu. Nanti salah nantilah. Iya. Memang harus diambil ya. Iya. Kalau di antara itu paling mungkin ada yang paling memprihatinkan di Aceh Tamiang pada saat Bapak masuk itu, kira-kira yang paling kemudian membuat
yang meninggalkan kesan mendalam lah kondisi Aceh Dami yang hari itu, Pak? Jadi gini, saya pas masuk sedihnya begini, tidak ada kekuatan yang bisa saya gerakkan. Karena anggota saya sendiri nggak ada. Makanya saya bilang sama Bupati, Kapolres Dandim, dan Yon, kalau saya di sini lama-lama, kalian tidak dapat apa-apa. Jadi saya harus pulang. Kan saya juga komunikasi putus-putus nih. Insya Allah saya balik, saya bilang. Nah, pasukan saya kan belum sampai. Nah begitu saya merapat. Itu sampai Bapak sampai Tamiang itu berapa orang yang Saya 4 mobil, berarti kurang lebih waktu itu saya 12 orang. 12 orang. 12 orang. Pasukan tertinggal di belakang. Kan pasukan pencar-pencar bawa ya? barang, bawa bahan kan nggak bisa. Enggak Saya waktu itu cuma bawa beras 800 kilo. Itu untuk mengantisipasi saja. Itulah mobil kita bawa barang 800 kilo, jadi kita juga nggak bisa bawa macam-macam. Hanya bawa beras. Nah, minum sebagian lah. Nah, akhirnya kita jalan, taruhlah beras di pos yang ada Bupati Dandim. Inilah yang bisa saya bawa duluan. Manfaatkanlah sebaik-baiknya dulu. Nah, saya pulang ke Langsa, disitulah saya kontak ke BNPB, saya lapor ke pimpinan saya, terus disitulah mulai tahu semua bahwa Tamiang itu lumpuh. Waktu jumpa Bupati pertama? Ya Bupati bilang sama saya, mohon maaf, saya sudah 4 hari belum mandi. Ini bajunya masih ini terus. Ya saya nggak apa-apa, bau-bau juga, yang penting selamat lah, saya bilang. Yang penting saya datang ke sini mau minta bantuan sebanyak-banyaknya untuk merecovery pemerintahan dulu, saya bilang. Akhirnya saya nggak lama lah, 2 jam lah saya pulang. Setelah mengkonsolidasi, ngecek, kan kita bawa Starlink ya. Kita hidupkan Starlink, masyarakat udah kumpul semua, melaporkan keadaan dirinya masing-masing kepada keluarganya. Saya tinggalkan 3 Starlink waktu itu. Nah, untuk masyarakat ya. Nah, mereka bisa berkomunikasi. Itu kehidupan betul-betul panik lah masyarakat di sana ya. Waktu itu memang sudah terdata 72 titik pengungsian waktu saya pulang. Kan mereka masih mendata lagi, melaporkan ke lokasi. Saling tanya lah waktu itu. Memang betul mobil terhampar di mana-mana waktu itu. Itu ya. Terus ada yang bilang terus di sekarang ada bau busuk ya di Tamiang. Kemarin sempat ada yang viral-viral, orang ngomong banyak mayat di dalam mobil. Itu kemudian gimana, Pak? Begini, kalau mayat ada, pertama yang meninggal karena musibah. Ada mayat yang terbawa dari rumah sakit. Ya, karena rumah sakit tenggelam. Rumah sakit kan lantai 1 tenggelam. Pasien kan udah ada semua. Sudah itu dokter kan pada istilahnya ya menyiapkan keluarganya juga, karyawan juga gitu. Praktis saat itu rumah sakit kosong. Ya mayat yang terdampar kan tidak bisa diapa-apakan. Mau dikebumikan, siapa yang mau kebumikan? Yang kedua, di mana kita kebumikan? Waktu itu air masih ada semua. Dan sampai hari ini banyak titik belum berhenti airnya. Itu. Tapi udah dicek ya sama anggota ya. Kalau dibilang di dalam mobil itu karena ada videonya tutup hidung semua. Begini, kita pakai masker. Karena begitu hari Kamis itu sudah nggak hujan. Sudah nggak hujan. Akibat nggak hujan terjadi kekeringan. Kekeringan itu debunya sangat sadis. Debu yang pasir tadi itu, wah, kan kita bersihkan jalan tuh ya, debu harus pakai masker, bukan untuk nutupi bau. Masker itu memang sengaja kita siapkan. Nah, perintah saya kan cari yang mobil terjebak. Nah, saya belum dapat laporan ada mayat sih. Tapi kalau mayat ada di pasar, itu apakah mayat korban atau mayat rumah sakit, belum bisa diidentifikasi. Memang di sana ada yang sudah dikuburkan, tapi ada yang kita sita jarinya untuk DNA. Jadi nanti keluarganya datang, kita tes DNA, sudah kami kuburkan di titik nomor 1, nomor 2, itulah keluarga kamu. Nah, gitu kan nggak mungkin kita membanding-bandingkan segera. Sudah ambil bagian tertentu untuk dites DNA-nya, kasih tanda, kita kebumikan nomor 1, 2, 3, 4. Nanti kalau ada melapor, kita tinggal ambil sampel darahnya. Bagaimana DNA-nya? Kamu ada di titik 70, umpamanya 80 gitu. Selama ada laporan. Ya, terus apa kira-kira tantangan terbesar untuk menembus wilayah terisolir ini untuk memberikan bantuan itu? Pertama adalah ketakutan.
katakan juga ketakutan terjebak, tidak sampai kan ke lokasi. Ya kalau tiba-tiba air bandang datang di tengah, kita terdampar kan, kita jadi ditolong orang. Kan ketakutan dulu. Terus nggak bisa menolong. Nggak bisa menolong, kita ketakutan. Karena apa? Sesiap-siap jaga kita, kan namanya banjir itu nggak tahu kita datangnya kapan. Nah itulah ketakutan kita. Tapi ketakutan itu dengan semangat bisa hilang. Sudah, pokoknya apa yang terjadi masuk, nanti urusan kemudian. Yang penting kita tahu dulu anggota saya meninggal atau masih hidup. Karena saya masih takut dengan Tamiang itu, tidak ada berita sama sekali. Iya, tertutup betul. Tertutup informasi. Nah semuanya juga tidak ada yang bisa menembus. Nah baru saya sampai sana yakin memang mereka lumpuh. Saya kirimlah pasukan 250 saat itu, tambahan pasukan 250 dengan peralatan. Makanya waktu saya di Langsa itu kekuatan saya kumpulkan di Banda Aceh, segera meluncur 250 orang masuk terus, dan kita sekarang sudah ada 300 lah masuk di sana. Ada tim DVI yang mendata mayat, terus ada tim trauma healing, itu anak-anak yang trauma disemangatkan lagi, terus ada tim kesehatan, ada tim pembersihan dan penolongan, terus ada tim yang suplai makanan. Telah kita tambah, karena mengharapkan polisi setempat kan udah nggak ada, baju nggak ada, semangat udah kendor, rumahnya kena juga, dia harus bersihin rumah gitu. Jadi asrama kita kan tenggelam juga semuanya. Kalau sekarang kira-kira di Aceh Tamiang per hari ini atau kemarin itu gimana udah? Per hari ini kan tadi malam listrik sudah nyala, terus kehidupan sudah mulai ada, terus makanan sudah mulai banyak datang, dan alhamdulillah 2 hari yang lalu pasar Kuala Simpang udah buka. Nah, artinya bergeliat lagi masyarakat. Kita terima kasih dengan adanya itu kan orang makin semangat membantu. Udah ada kehidupan lagi. Kalau di wilayah tengah ini kan beda. Tamiang tadi kan kena nampak banjir di mana-mana. Kalau wilayah tengah sepertinya menurut kami kan nggak terlalu dampak banjirnya, tapi mereka terkurung gitu karena putus jalan-jalan akses putus. Itu gimana Pak? Karena ada yang sampai bilang masyarakat bikin SOS yang besar, itu melihat Bapak sendiri. Begini, untuk wilayah tengah di situ kan ada Aceh Kailues, Benar Meriah, Aceh Tengah. Walaupun mereka terputus, alhamdulillah masih ada bandara. Gitu. Di Rembele. Memang putusnya sangat parah. Masuk dari Simpang Kakak nggak bisa, Jalan Elak, masuk Birin. Dari Juli nggak bisa, masuk dari Kailues nggak bisa. Tapi karena ada dia pesawat yang bisa mendarat, alhamdulillah bahan bakar didoping dari udara. Kita bukan saya ya, BNPB itu menyewa Hercules sekali bawa 4 ton bahan bakar. Nah itu dibagi 2. Terus jalan terus, makanan suplai banyak. Nah karena polisi, TNI dan pemerintahannya tidak kolaps, itu bisa ditransfer makanannya. Nah yang di titik tertentu, sekarang kan Babin Kamtipmas, terus Babinsa itu kan lagi jalan nyari titik-titik yang tidak dapat terjangkau oleh makanan. Mungkin makanannya tidak ada, orangnya bisa diselamatkan. Nah itu kirim koordinatnya, catat, kita drop dengan pesawat, dengan heli. Nah kadang-kadang kan kita tidak punya jaringan tuh. Nah kita tidak dapat, tapi kita tetap patroli. Patroli. Jadi Kapolres laporan, Pak nanti patroli daerah sini. Nah kita patroli di situ. Kalau nemu kita lempar. Nah sekarang kan Babin Kamtipmas, Babinsa, desa itu jalan cari desa-desa dia yang belum dia data. Berarti karena ada Babin Kamtipmas di sana ya, masing-masing desa. Dia bertanggung jawab bikin laporan ya. Iya. Ke Kapolres. Kami kan drop terus nih. Polri kan ada 4 heli, TNI juga, terus BNPB, terus semua ada sekarang membantu. Setelah dia kasih koordinat, kami bantu. Jadi kalau dibilang kami belum makan 7 hari, saya rasa apa benar kalau orang tidak makan 7 hari masih bisa bicara ya? Nah kan begitu, kita kan bisa juga kita menganalisa, tapi karena orang dalam kolaps, apapun omongan dia kita anggap benar lah, gitu. Betul, tapi nggak mungkin lah
bertahan segitu lama kalau nggak dia ada sedikit makanan ya, pasti ada. Nah, kira-kira kalau seperti itu kan, ini kan banyak hoax ya. Terus ya di dalam bencana ini itu kan jadi bingung masyarakat kadang apa benar, apa seperti ini, karena itu kan butuh kejujuran sebenarnya dari siapa saja ya, dari korbannya juga, mungkin orang-orang yang terdampak itu. Nah, kira-kira apa sih pesannya Pak Kapolda ini agar masyarakat tetap tenang, terus memberikan informasi yang jelas ya, akurat. Jangan nanti kan udah dikirim pesawat, ternyata orangnya nggak seperti yang dilaporkan. Itu gimana Pak? Jadi begini, ini kan orang boleh cerita, karena dia dalam bayang-bayang. Kalau kami kan yang di lapangan, kami kan juga mendapat share-share medsos lah dari orang. Kami baca-baca. Dia di situ mengadu bahwa kampung ini sudah terisolir 7 hari tidak makan. Ini kayak gini, seperti ini. Ini pemerintah tidak benar. Dia kan adanya di Jakarta. Mungkin dia telepon keluarganya, telepon di situ nggak masuk-masuk, terus berasumsi. Nah, kami datang ke sana. Ternyata di kampung itu nggak ada orang, karena sudah mengungsi. Nah, tapi kan ini jadi jelek bagi kami. Harusnya kan cukup, Pak, tolong lihat di kampung ini apakah sudah dapat. Lihatlah di kampung ini, Pak, bantu kami, bukan menyerang. Banyak dapat saya sampaikan, tolong jangan berita ini yang kamu share. Kamu cari titik mana yang tidak ada, kami datangi. Kalau kamu lihat pemerintah nih numpuk-numpuk barang, nih lihat nih barang ditumpuk-tumpuk nggak dikirim. Barang memang harus ditumpuk untuk didistribusi. Menumpuk barang kan kalian kirim barang, itu kan belum dipisah. Supermi ya supermi semua. Umpamanya roti, 1 dos roti semua. Kan bagusnya kan satu plastik itu 1 hari makan, itu terdiri dari air, kue, nah beras sekilo, roti sekian. Itu kan enak ngasih ke orang. Lah kami harus milah-milah. Lagi. Tuh. Karena kebutuhan di desa itu tidak sama. Makanya marah-marah aja medsos. Makanya saya bilang jangan begitu. Kami datangi setiap ada laporan. Makanya saya minta titik koordinatnya mana, kami datang. Itu kemana kami? Misalnya masyarakat ini ya mau melapor, itu kemana mereka harus melapornya? Boleh ke medsos saja boleh. Kalau dia punya medsos, buka link-link Polri, buka link-link TNI, BNPB, kirim. Kalau dia kenal polisi pasti sampai ke kami. Janganlah di medsos. Gini ada euforia dia supaya terkenal, ada euforia supaya naik follower. Dia kan biasa bad news jadi news kan, karena dia bikin cerita-cerita yang serem. Nah kami kan jadi nelongso gitu istilahnya, sakit hati juga lah. Kami kan kerja bukan mikirin dia juga. Polisi juga kan banyak korban, keluarganya juga. TNI juga banyak korban, pemerintah banyak korban. Kan kami juga mikirkan harus bagi ke sini, bagi ke sana. Tapi kemarin tuh di Pame kan saya kirim anggota off-road saya, itu saya kirim 2 lokasi, tembus dari Juli, tembus dari Tangsi, Gelempang, masuk ke Aceh Tengah. Ini sampai hari ini hari ke 14 ya, hari ini 14 belum tembus dari lewat Pame. Baru tembus Pame. Begitu mereka tembus Pame kan saya kasih Starlink tuh, ngasih kabar, Pak sampai Pame tembus. Oke, berapa masyarakat? Ada 700. Oke, saya drop karena sudah tembus, saya drop 1,5 ton beras. Tolong bagikan, saya bilang. Nggak sampai 2 jam sampai beras. Kami drop, ambil dari Bulog, kami drop 1,5 ton, dibagi-bagi. Saya perintahkan tembuskan sampai Aceh Tengah. Pakai off-road ternyata nggak bisa tembus, ada jalan putus 4. Mereka jalan kaki, tembus 4. Pak, ini baru dapat 4. Jalan putus. Kami nggak bisa tembus. Ya sudah, bantu masyarakat situ cari titik lokasi kamu jalan, cari, kirim koordinat. Nah, karena saya berkeliling Starlink kan alhamdulillah. Mereka lah yang jalan. Nah, terus banyak dapat lagi informasi, Pak di sini, oke kita kirim. Nah, tidak mudah juga menjangkau titik tertentu. Kemarin ada yang nulis SOS, ternyata dapatlah sinyal, kami nggak bisa kirim heli kami, karena kalau kami ke sana isi bahan bakarnya nggak dapat, nggak cukup. Nah, akhirnya kami cari, kami lapor BNPB ya, berarti kalau kami itu semua ya, bukan polisi.
Terus kita laporkan PNBP mencari heli yang siap menjangkau ke sana. Akhirnya berhubungi penerbat. Untuk ke sana pakai yang ini. Disewalah bahan bakarnya semua untuk kegiatan itu. Supaya bergerak lah gitu kan. Ada biayanya semuanya itu kan. Berangkatlah bantuan itu. Seperti itu. Kami kan tidak juga malaikat yang tahu di mana ada. Makanya peranan medsos itu berikanlah titiknya, tapi, jangan menyerah. Tapi itu artinya harus laporannya benar ya, karena ini kalau banyak yang salah kan kasihan juga aparat di lapangan ya. Kasihan. Udah sampai capek-capek dia ke sana ternyata nggak ada. Nah, kan bahan bakar udah habis, terpaksa pulang lagi. Ingat loh, helikopter itu pertama jangkauannya terbatas, yang dibawanya juga terbatas. Kalau mereka semua mau dapat, nggak mungkin. Tapi kalau semua menyicipi, mungkin. Gitu. Kan kami lihat juga dari video-video yang sudah beredar. Di pengungsian itu, ada satu pengungsian isinya 5 orang, tapi stok makannya banyak banget di situ dia taruh. Artinya kan tidak tersalur semua. Bantuan udah nggak kurang-kurang loh. Tapi kan memang masyarakat relawan banyak bantuan ya, lapor ke pusat pengendali. Mereka tidak mau naruh di situ, takut tidak didistribusi. Tapi mereka kan tidak tahu titik yang tidak tersentuh, sehingga mereka membawa titik yang tersentuh, sehingga satu titik berkali-kali dapat. Kalau kita bilang jangan begitu dong Pak, tolong taruh di kita yang lebih tahu titiknya. Mereka nggak mau, takut nggak sampai, tidak percaya pemerintah. Jalan sendiri, kan jalan sendiri. Di jalan umum, nggak mungkin dia masuk jalan dalam. Akhirnya yang dapat itu aja. Tumpang tindih. Data dia nggak punya. Kita bilang titip di sini dong. Nanti ditumpuk-tumpuk. Ya memang harus ditumpuk. Pilah-pilah dulu. Pilah-pilah. Nanti kita bagi ke sana. Karena kalau yang lebih pinter, mereka ini WA-nya, Pak, kami butuh ini. Butuh pampers, butuh susu. Karena di sini ada bayi. Kita kasih. Dan kan juga kita pecah-pecah barangnya. Itu. Mereka nggak tahu. Kita lempar aja nggak butuh. Sekarang ini kalau kita kasih beras, apa bisa di kampung itu? Masak nggak bisa. Nggak bisa masak. Nggak ada gas atau nggak ada api. Nah, sekarang kan, di sana kasih kue dulu. Air bersih juga susah, Pak. Gitu seperti itu. Mereka kan nggak bicara secara umum, parsial dia ngomongnya. Saya lapar gitu. Sementara nggak mikirkan kami bagaimana sampai ke sana. Nah, Pak, terakhir mungkin bagaimana tanggapan Pak Kapolda ini terkait kondisi listrik, BBM, gas yang mungkin masih langka ya. Kemudian langkah apa yang dilakukan kepolisian untuk memastikan ini distribusi berjalan, masyarakatnya tetap tenang, karena kan bisa panik itu kemarin itu. Betul Bang, jadi begini Bang Jainal ya, memang medsos ini bagus untuk kita gunakan juga untuk media informasi. Jangan dikira nih polisi itu tidak ngurusin pasar. Kami tiap hari mengecek namanya harga, ketersediaan. Itu tiap hari dicek itu sama polisi. Intel tuh masuk, kenapa barang langka, kemana dibawa. Terus kita koordinasi dengan pemerintah yang menanggulangi bahan bakar, bahan baku makanan, telur, apa. Itu selalu komunikasi dengan kadis-kadis. Nanti laporan, Pak, kecukupan bahan bakar ada, kecukupan makanan ada. Tapi di pasar kok harganya tidak sesuai. Oke, lihat paritasnya berapa naik turunnya, cukup masih wajar. Nah, kalau kayak harga telur naik sampai 150%, kan tidak wajar. Kita cek, ternyata masuknya kurang, wajar. Seperti itu. Ya, kalau masuknya lengkap, barang hilang, itu kita tangkep. Banyak yang kita tangkep. Tapi kita tidak ekspos. Tangkep banyak. Bahan bakar juga demikian. Jadi begitu kita lihat, contohnya Banda Aceh. Apa sih di Banda Aceh ini yang kurang? Dia tidak terdampak juga kok. Tapi kenapa terjadi kepanikan? Karena pertama kepo. Kedua, aktivitas nggak perlu dia lakukan. Pengen tahu banjir di mana. Agar kebutuhan sama. Nah, kedua, ketakutan akan tidak dapat. Ketakutan akan bencana akan datang. Sehingga belanja yang tidak harus, belanja tumpuk. Bahan bakar yang tidak harus, buru-buru dia tumpuk. Nah, dimanfaatkan oleh kejahatan.
Dia nggak apa-apa, dia antri di pom bensin 5 jam. Tapi dapat bahan bakar, pindah ke botol, jual 500.000 juga dapat untung. Lumayan kan gitu. Nah itu kita tangkep. Jadi banyak yang memanfaatkan. Stok telur dilepas pelan-pelan, itu kita tangkepin. Ya, jadi begitu kita kasih informasi, hasil informasi dari Pertamina, Aceh, Banda Aceh ya khususnya, cukup bahan bakarnya. Ini untuk 18 jam. Bagaimana untuk 18 jam dipakai untuk 3 jam? Ya semua numpuk dong. Iya. Masyarakatnya kan kalut ya, karena mereka istilahnya kalut, panik lah ya bahasa bagus sekarang ini, panik buying lah. Panik buying ya. Terus kepo lihat orang, ikut antri. Ikut antri dia itu kan. Soalnya ini katanya BBM langka, tapi orang mutar-mutar semua. Ya. Banyak yang jalan-jalan juga di mana-mana. Penuh di jalan. Katanya BBM langka. BBM langka. Kita kan gini, begitu kejadian kan yang kita stok pertama, kita cek pertama adalah gas, air, dan BBM. Untuk wilayah Banda Aceh sampai Biren, itu kita cek bisa masuk, lengkap masuk dari Malayati. Kita cek ke bagian atas barat, bagaimana bahan bakar masuk, cukup Pak. Kita kondisi wilayah barat semua, laporan dari Pertamina sana. Dari Melabuh dia masuk. Kita cek ke Aceh Utara, di sana kan Sumawe. Gimana Pak masuk? Semua bisa masuk Pak. Yang nggak bisa masuk Tamiang dan Langsa. Kenapa nggak bisa masuk? Gitu kan? Begini Pak, itu bukan wilayah kerja saya. Kalau Langsa dan Aceh Tamiang itu wilayah kerjanya Medan. Betul. Nah itu kan kita harus tahu juga. Iya. Saya bilang nggak bisa masuk Bang dari Medan. Oke Pak, kami bikin surat kuasa dulu bahwa kami akan drop Langsa sama Aceh Tamiang. Tapi Langsa hari ini Pak saya putuskan bisa, karena pom bensinnya hidup. Tamiang nggak bisa Pak, karena pom bensinnya nggak hidup, karena tenggelam, rusak semua ya. Terus apa dong langkah-langkah kita? Oke Pak, kita stok mobil kita aja, siapa yang mau beli kita taruh di mobil yang bisa berjalan itu, apa namanya, pom bensin berjalan lah istilahnya. Iya. Oke, tolong siapkan. Nah kita bicara gas, ternyata kita hubungi gas, Pak gas akan masuk lewat pelabuhan Krunggukuh dari Batam terus Medan pakai mobil tangki, mobil tangki, nanti kita isi di Lok Semawe. Kita teleponin itu Pak Razali Husin itu Iswanami Gas, tenang Bang, pasokan gas aman. Nah orang panik kan beli-beli. Nah contoh Aceh Tengah, gas nggak ada, dikirim pakai pesawat. Gas 3 kilo dikirim. Nah, jadi kepanikan masyarakat itu kami udah mikirkan, cuma kan tidak langsung serta-merta. Pertama gini, coba gas nggak mudah loh ngangkat gas ke Aceh Tengah. Kita bicara sama pilot, rapat sama, bukan saya ya, ini panitia semua, rapat lah. Berani nggak bawa gas dalam pesawat? Ntar tanya dulu orang ahli tekanan. Rapat, boleh Pak, ketinggiannya nggak boleh sekian. Hitung lagi, gunungan tinggi berapa? Oh bisa nggak? Akhirnya kita pakai namanya line rope, apa istilah, tali yang digantung di pesawat itu. Line rope itu apa? Tali lah ya. Line rope itu. Jadi diangkut dengan di bawah itu. Gitu. Itu dipikirkan Pak Presiden loh. Nggak bisa dalam pesawat, kita gantung bagaimana? Bisa digantung, tapi ketinggiannya diperhatikan. Nah itu sampai segitu. Bahan bakar gimana nggak bawanya? Sewa pesawat? Oh bisa, Hercules. Oke, bisa nggak bawa bahan bakar? Bisa Pak, syaratnya ada, tongnya harus baru, segelnya harus kayak dilas gitu. Oh gitu aturannya, ya diikuti. Ternyata bisa bawa 4 ton sekali jalan. Bawa. Jangan dikira masyarakat tidak dipikirkan. Tapi kan jangan dipikirkan parsial, kita pikirkan umum. Jangan menghina pemerintah terus. Coba, saya dapat beritakan, Pak kami sudah ke lapangan, tapi pemerintah nggak sigap seperti ini. Saya bilang, Mas, coba Mas sekali di posisi saya. Yuk, ikutlah kamu dalam pesawat. Ayo ikut dalam pesawat. Kamu lihat teknik kami. Enggak serta-merta, dihitung dulu beratnya, didistribusikannya kemana, apa mau dibawa. Kamu kan hanya bicara titik A, kami 10 titik belum tentu kami pikirkan yang mana. Cari yang mudah dulu.
Yang sulit dulu, apa yang dulu. Nah, kalau kamu sudah masuk ke kami, baru kamu tahu sulitnya mengatur banyak orang. Betul. Baru dia minta maaf. Janganlah kamu kasih sekarang informasinya nggak benar. Kita mintalah, tolonglah ya, bantu kami pemerintah, kasihkan titik-titik saja yang belum, nggak usah berkomentar. Gitu. Dan banyak WA saya juga, Pak terima kasih sudah sampai. Nah, tapi kalau kurang ya pasti helikopternya kan nggak banyak bawanya. Ya terkait nanti kan ada panik buying ini ya, karena ada oknum-oknum yang menimbun ya, mereka kemudian antri BBM, antri gas juga, pasti mereka menimbun kemudian jual dengan harga yang mahal. Nah ini mungkin Pak Kapolda ada sudah perintah ke jajaran, mungkin ini ada ditangkap yang seperti ini ya. Ya begini, kalau itu bukan perintah lagi, bukan perintah sekarang, polisi sudah tahu, intel sudah tahu, jika ada pasti ditangkap, dan banyak ditangkap. Ada yang tangkap pasti. Tapi harusnya dipublikasi lah Pak ya. Begini kan, teguran saja. Jangan lagi, karena begini kita kan lagi sibuk yang begini, kita himbau saja. Kita bilang udah lepas lagi, kita data saja. Berarti kamu adalah orang yang nggak bagus. Nanti suatu saat kami tangkap. Jadi kita juga di saat-saat seperti ini kita ditambah beban yang kecil-kecil ini, memang berbahaya. Tapi kalau dia nimbun sampai segudang, itu baru. Kan ini nimbunnya enggak. Masih ini ya. Istilahnya gini, cari uang rokok. Bukan untuk kekayaan. Kalau dia nimbun di kekayaan, itu pasti kami proses. Nah, itu bisa dilapor juga sama masyarakat ya? Bukan bisa dilapor lagi. Kalau bisa masyarakat ikut nangkep. Itu tangkep, tahan, lapor kami gitu loh. Tapi jangan main hakim, itu aja. Baik Pak, mungkin terakhir kalau mau disampaikan imbauan ke pemirsa di Aceh, terutama para korban dan masyarakat, ini silakan Pak. Terima kasih masyarakat Provinsi Aceh. Begini ya, pasti apa yang saya ngomongkan itu pasti ada kontra, pasti ada yang nggak suka, karena dia bicara secara parsial atau pemerintah kerjanya dianggap tidak profesional. Apa yang kami bicarakan tadi itu tuh real, ya. Kepanikan kepada masyarakat itu juga wajar. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk yang terdampak maupun tidak terdampak, jangan panik dulu. Pemerintah itu sudah siap. Sampai rumah yang korban ini sudah dipikirkan oleh Pak Presiden untuk diganti, ada yang direhab, ada yang dikasih duit, itu sedang dirapatkan. Ada 115.288 rumah yang berdampak. Nah itu lengkap datanya. Hari ini mungkin bertambah lagi. Sudah dipikirkan oleh pemerintah untuk dibantu. Terus kebutuhan sandang pangan sudah dilengkapi. Dicari jalan yang nggak tembus. Memang mungkin ada tidak dapat. Ya wajar tidak dapat. Tapi jangan panik. Kalau panik, yang lain tidak dapat. Karena sudah ditumpuk oleh saudara sendiri. Banyak saya lihat beli bahan bakar banyak-banyak, udah jangan beli secukupnya untuk kegiatan. Kegiatan saya satu hari cuma 80 kilo, belinya segini saja gitu ya, sehingga tidak terjadi panik buying. Dan yang dapat sembako juga, tolonglah jangan menumpuk sembako, masih banyak yang tidak dapat ya. Memang saya tahu ketakutan itu terjadi, jadi saya minta udah jangan panik. Dapat sedikit lebih baik orang lain daripada orang lain tidak dapat. Mari berbagi, walaupun saya dalam keadaan korban, janganlah ambil semua, bagi juga yang belum. Jangan ditumpuk di pos-pos, sementara yang lain belum. Masih banyak yang belum. Tapi bantuan tidak akan pernah berhenti, terus berjalan dan cukup. Di mana yang nggak cukup, laporkan, kami akan dropping terus. Pemerintah hadir untuk masyarakat, bukannya menghindar. Kami rela meninggal dan mati untuk masyarakat. Semua itu bukan kami aja, ya. Untuk itu jangan panik. Mari bantu yang belum dapat. Kasihkan informasi, jangan menyerang. Bukan waktunya menyerang hari ini, ya. Cari waktu lain saja. Sekarang saling bantu membantu, ya. Masyarakat kita yang kami cintai, kami banggakan, kami hadir di sini karena masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat, kami tidak ada di sini, ya. Bantu kami, sama-sama kita selesaikan ini untuk Aceh. Kasihan Aceh kalau begini terus, kalian tidak bantu malah menyerang terus. Ya,
Itu saja pesan saya. Mari sama-sama kita hidupkan kembali Aceh supaya lebih maju, ya, tidak tertinggal lagi. Terima kasih. Itu Bang Jainal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Kapolda Syarlalun. Demikian perbincangan kami dalam program Saksi Kata. Pak Kapolda ini beliau sebagai salah satu saksi yang melihat langsung bagaimana kondisi ketika membuka wilayah-wilayah terisolir di Aceh akibat bencana. Kita harus mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti untuk demi kebaikan masyarakat dan kehidupan masyarakat Aceh ke depan. Saya Zainal Arifin M. Nur, kami pamit undur. Insya Allah kita jumpa di lain kesempatan Pak. Terus tetap semangat kepada seluruh jajaran Polri dan seluruh perangkat yang terlibat dalam membantu masyarakat Aceh. Mudah-mudahan Aceh ke depan lebih baik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.